Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita mulai dengan fungsi injektif ya. Fungsi injektif atau bisa disebut dengan fungsi into atau fungsi satu-satu adalah fungsi yang memasangkan anggota domain, domain itu daerah asal ya guys ya, sedemikian sehingga setiap anggota domain mempunyai pasangan yang berbeda. Oke, ini fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi injektif apabila FA sama dengan FB, maka A juga sama dengan B gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini guys ya. Ini fungsi injektif, nanti ini juga disebut fungsi korespondensi satu-satu. Oke, yang fungsi injektif murni seperti ini ya. Dia betul-betul satu, ini temannya satu, ini satu, walaupun ini tidak punya teman, tidak apa-apa gitu ya. Oke, berarti fungsi injektif itu seperti ini contohnya. Oke, kemudian nih kalau seperti ini bukan fungsi injektif ya guys, karena B3-nya ini punya teman 2, ini A2 dan A3 ini ya. Berarti ini bukan fungsi satu-satu namanya. Oke, paham ya? Fungsi satu-satu seperti ini. Oke. Sekarang fungsi surjektif guys. Fungsi surjektif, fungsi onto adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota domain sehingga setiap anggota kodomain ini daerah kawan ya mempunyai pasangan dengan anggota kodomain. Oke, kita lihat ya. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi surjektif apabila setiap B itu anggota himpunan B merupakan peta dari A anggota A. Oke ya. Kita lihat seperti ini ya. Jadi setiap himpunan B ini punya kawan, tidak ada yang sisa seperti tadi. Ya, ini setiap himpunan B ini punya kawan. Nah, kawannya boleh 2. Oke, seperti ini. Tetapi tidak ada yang punya kawan. Oke, kemudian ini jelas ya, karena ini nanti adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu ya. Kemudian seperti ini bukan fungsi surjektif karena B2-nya tidak punya kawan. Paham ya guys ya? Jadi fungsi surjektif murni itu seperti ini karena anggota himpunan B-nya itu semuanya punya kawan. Oke. Sekarang lanjut ke fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau biasa disebut ini fungsi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang injektif dan sekaligus subjektif gitu ya. Ingat ya tadi fungsi injektif itu kalau dia juga disebut fungsi satu-satu ya. Jadi pada himpunan B-nya itu hanya punya satu kawan juga di di himpunan A, tetapi kawannya juga cuma satu seperti itu. Oke, kemudian fungsi F dari A ke himpunan B adalah fungsi bijektif apabila setiap B anggota B merupakan peta dari A anggota himpunan A. Oke, seperti itu jelasannya. Dan jika FA sama dengan FC, maka A itu juga harus sama dengan C. Oke. Ini jelas sekali seperti ini bentuknya ya. Ini memang betul-betul korespondensinya satu-satu. Dan ini tidak ada yang sisa. Oke ya. Seperti itu. Kalau ini ada yang sisa itu berarti injektif gitu. Seperti itu. Ini juga merupakan fungsi subjektif karena setiap anggota himpunan B-nya itu selalu mempunyai kawan dari A. Oke ya guys ya. Paham? Baik. Kita lihat contoh yang pertama guys. Dari diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi injektif, fungsi surjektif, atau fungsi bijektif? Oke. Yang A ini apa guys? Ini adalah fungsi surjektif ya, karena anggota himpunan yang di sini itu, yang di B ini semuanya punya kawan ini ya. Oke ya, paham ya, ini surjektif. Kemudian ini injektif nih guys, karena ini ada yang tidak punya kawan. Oke ya. Kemudian ini jelas fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Kemudian yang ini adalah juga surjektif nih, ya kan? Kemudian ini bukan fungsi surjektif.
bukan fungsi injektif juga ya, karena ini punya kawan. 1 ini punya kawan 2, tapi 3 tidak punya kawan, maka ini bukan fungsi surjektif. Juga bukan fungsi injektif. Paham ya guys ya? Oke. Sehingga gambar A adalah fungsi surjektif karena semua anggota kodomain mempunyai pasangan di domain ya. Semua anggota kodomain mempunyai pasangan di domain. Oke. Kemudian gambar B adalah fungsi injektif ini ya. Karena setiap anggota domain mempunyai pasangan berbeda di kodomain. Ini anggota domain mempunyai pasangan berbeda di kodomain. Oke, kemudian yang C adalah fungsi bijektif. Ini jelas ya, yang C itu karena injektif sekaligus surjektif atau disebut juga fungsi korespondensi satu-satu. Kemudian yang D adalah fungsi surjektif karena semua anggota kodomain mempunyai pasangan di domain. Ini semua anggota ini kodomainnya cuma 1 ya. Oke, dia mempunyai pasangan di domain. Oke ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Diketahui fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dengan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B-nya adalah A, B, C. Pasangan berurut berikut manakah yang merupakan fungsi surjektif ya? Kita lihat, ini kita gambar supaya lebih jelas ya. Yang pertama itu gambarnya seperti ini. Oke. 1 temannya B, 2 temannya B, 3 teman B, 4 juga temannya B, maka ini jelas bukan fungsi surjektif. Ini juga bukan fungsi injektif ya, bukan fungsi satu-satu gitu. Oke. Kemudian yang kedua guys ya, gambarnya seperti ini. 1A, kemudian 2B, kemudian 3B, kemudian 4A ini berarti ini adalah bukan fungsi surjektif juga ya, juga bukan fungsi injektif ya, karena kalau fungsi injektif kan B ini tidak boleh punya teman 2 di sana. Oke ya. Kemudian yang ketiga ya guys ya, 1B, kemudian 2C, kemudian 3A, kemudian 4A ya. Seperti ini berarti ini adalah fungsi surjektif ya, karena setiap anggota kodomain itu punya kawan di di domain. Oke ya. Paham ya? Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah 1A, kemudian 2B, 3C, kemudian 4C. Seperti itu. Berarti ini juga merupakan fungsi surjektif ya. Paham ya guys ya? Seperti itu. Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Diketahui himpunan A itu sama dengan X sedemikian sehingga 1 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 4, X-nya anggota himpunan bilangan asli ya, berarti nanti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, kemudian B itu himpunan bilangan genap kurang dari 12 itu anggotanya ini 2, 4, 6, 8, 10, kemudian jika X anggota dari himpunan A dan Y anggota dari himpunan B, di mana Y sama dengan Fx, maka ring dari fungsi Fx sama dengan 2X adalah ini dari hasil, berarti nanti F kita ganti X-nya menjadi 1, X-nya 2, 3, dan 4, nanti kita cari 2X-nya berapa gitu ya. Kita cari F1-nya itu 2 kali 1, ya. Ini 2 kali 1 sama dengan 2, kemudian F2-nya 4, F3-nya 6, F4-nya 8, ini adalah ring fungsinya ya dari hasil. Oke, ring atau RF-nya ini 2, 4, 6, 8. Kita lihat berarti 10 ini tidak punya kawan. Kalau begitu fungsi Fx sama dengan 2x ini merupakan fungsi injektif gitu ya guys ya. Oke, perhatikan masih terdapat anggota B ya, yakni 10 yang tidak punya pasangan ya dengan anggota A, maka Fx sama dengan 2x ini merupakan fungsi injektif. Paham ya guys ya? Bisa dimengerti. Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.